Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan kembali berjumpa dengan kami dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Saya Hersu Beno Arif. Dan saya Agibeta senang sekali menjumpai Anda kembali. Semoga semua dalam keadaan sehat. Kita awali Hmm, pekan ini dengan diskusi lagi. Diskusi lagi ini. Apa yang menurut Mbak Agi menarik ini di sekarang ya, kalau kita mengamati media sosial, biasanya Mbak Agi ini suka ini nih, Mhm. suka menyelam terlalu, bukan hanya terlalu terlalu dalam gitu, dan banyak informasi baru. Iya ya Mas Irsu, kemarin kan ada gelar pasukan gitu ya, yang di Batu Jajar. Oh ya, ya validasi ya, TNI ya. Jadi Mhm. banyak pengembangan pengembangan kodam-kodam, kemudian pengembangan Betul. pasukan-pasukan khusus dari tiga Mhm. matra angkatan juga pangkatnya dinaikkan. Berarti itu kan anunya juga diperbesar, jumlah pasukannya diperbesar. Kemudian Iya. juga ada sejumlah tokoh tokoh militer yang senior Mhm. yang dinaikkan pangkat segala kehormatan oleh Pak Prabowo. Jadi banyak banyak sekali Betul. itu. Kemudian ada juga diangkat Wakil Panglima TNI yang baru. Jadi strukturnya Mhm. memang diperbesar ini dengan Kodam dan pembentukan batalion-batalion di Iya. seluruh Indonesia begitu. Nah, saya kira Mhm. ini juga menarik, tapi orang kelihatannya lebih menyoroti soal sisi yang berbeda ya dilihatnya ya. Kita coba ikuti deh yang itu. Orang menyoroti lebih pada Gibran gitu, bukan pada TNI-nya gitu. Mungkin topik itu lebih Iya. menarik ya. Kalau TNI-nya udah banyak dibahas Betul. orang lain lah gitu. Ya, walaupun kalau dari segi TNI-nya, Mm-mm. teman-teman juga mencermati ini salah satu cara penguatan TNI, gitu ya. Mm-mm. Dan ini memang sedang terjadi perekrutan besar-besaran prajurit TNI juga. Tapi itu pembahasan masalah lain lah. Ya. Yang menarik, Mas Hersu, yang menjadi viral, ini yang disorot malah justru adab dari Gibran begitu. Hmm. Jadi di baik di media begitu ya, media mainstream maupun itu di media sosial, ini yang disorot adalah adab Gibran bagaimana ketika dia datang itu dia tentu saja dia datang sebelum Pak Prabowo begitu ya. Dia datang dan kemudian melewati empat menteri yang kalau dari pandangan publik itu seharusnya dia salami sebagaimana Hmm. yang lainnya. Jadi eh, tentu saja semuanya kan berdiri ketika wakil presiden itu datang. Hmm. Dan ketika itu yang lain juga sudah bersiap-siap. Jadi ada menteri ini ada AHY, Hmm. Agus Harimurti Yudhoyono, ini Menko ya, Hmm. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayahan. Terus kemudian di situ juga ada Muhaimin Iskandar, ini Menko Pembangunan Manusia. Hmm. Dan kemudian juga ada Zulkifli Hasan, ini Menko Pangan. Dan satu lagi Bahlil Lahadalia, yaitu Menteri ESDM. Nah, ini semuanya tidak disalami oleh Gibran dan dia hanya menangkupkan tangan begitu saja Hmm. dan melewati mereka dan kemudian bersalaman begitu kemudian dengan yang berikutnya berdiri berikutnya. Nah, ini yang menjadi sorotan Mas Hersu karena juga AHY tertangkap oleh kamera begitu dia menengok dan wajahnya tanpa senyum tapi seperti yang terheran-heran gitu. Hmm. Jadi Hmm. bukan wajah yang biasa memaklumi gitu, tapi wajah yang tampaknya terheran-heran. Kenapa kok kami tidak disalami begitu sejauh ini? Karena belum ada konfirmasi dari para menteri yang tidak disalami ini, itu Iya. kemudian eh, eh, saya pun menduga-duga apakah mereka sudah bertemu di waiting room biasanya Hmm. Hmm. sebelum acara itu Hmm. berlangsung mereka sudah berbincang-bincang dengan akrab karena sama-sama ada di waiting room. Hmm. Walaupun demikian sebetulnya protokolernya atau secara adabnya itu kan ruang privasi ya kalau di waiting room jauh dari sorotan publik. Ketika mereka kemudian bertemu untuk pertama kalinya di mata publik yang biasa dilakukan oleh Pak Prabowo dan juga apa namanya pimpinan-pimpinan di instansi yang lainnya biasanya mereka tetap menyalami eh, bawahannya begitu kalau dalam hal ini Pak Prabowo adalah tetap menyalami menterinya dan itu dilakukan oleh Pak Prabowo. Jadi kedua adab ini yang kemudian Pak disorot Prabowo bukan hanya ketika menyelami, Pak tapi Prabowo kayak menyapa Muhaimin dengan baretnya dirapikan dan sebagainya gitu ya. Iya kan? Jadi itu dia. Jadi Ya. baretnya Muhaimin Iskandar dirapikan, terus kemudian Sultan Najamuddin ya ketua DPD itu juga memakai baret juga dirapikan. Setelah itu dia Ya. juga menyalami menyalami Puan Maharani yang duduknya agak
agak berjauhan dengan para Ya. menteri dan juga Mbak Titik Soeharto sebagai Hmm. Ketua Komisi 4 juga disalami gitu. Hmm. Selain juga para petinggi TNI tentu saja itu kan Hmm. acara mereka yang menjadi Ya, sentral. ya. Nah, inilah yang kemudian menjadi ramai. Hmm. Ya, oh, ya, hal-hal yang begini nggak luput ya dari perhatian dari para netizen ya soal begini. Tapi media juga menyoroti soal itu sih ya, Bagi ya, soalnya ya. Media sangat-sangat kencang sekali begitu. Hmm. Seperti misalnya saya melihat Tribun. Tribun tidak hanya jaringan Tribun kan banyak sekali ya. Jadi Hmm. tidak hanya Tribun yang di Jakarta, Tribun News, tapi juga Tribun-Tribun yang di daerah semuanya Hmm. memberitakan ini berita biasa maupun berita video yang kemudian berita YouTube, short apa dan sebagainya. Jadi ini memang menjadi viral banget dan ini kemudian disampaikan juga oleh media-media alternatif gitu, media sosial dan sebagainya. Orang kemudian berbincang begini Mas Irsu, di balik itu mereka melihat gini, apakah ini karena ketegangan soal Hmm. ada backup orang besar berbaju biru, gitu kan? Orang kan melihatnya demikian. Eh, Sehingga kok terjadi ketegangan antara AHY dan Gibran, itu yang utama. Hmm. Yang satu tidak salami, akhirnya semua tidak, mendingan daripada kentara yang satu tidak disalami, akhirnya yang lain tidak disalami. Begitu sorotan dari netizen. Tapi Hmm. ada juga yang melihat, ya karena mungkin hubungan dengan Muhaimin Iskandar juga so-so saja, yang tidak tidak terlalu seperti misalnya Bahlil yang kelihatan betul kan dia cium tangan, menunduk dengan apa Hmm. namanya Dengan 90 takzim derajat gitu ya. Hmm. dengan takzim seperti itu begitu. Nah, sementara kalau dengan AHY yang disoroti adalah soal ketegangan terakhir ini kan AHY mengatakan itu fitnah besar begitu Hmm. kan. Dan kemudian juga kalau di PKB yang terjadi ketika harlah PKB kemarin bagaimana Kaisang ketika disebutkan namanya sesudah Anies Mata sebagai ketua partai gitu ya disebutkan kemudian berdiri ketika Muhaimin menyebutkan dan kemudian mendapatkan begitu ya yang sangat kencang eh, bahkan juga ketika Pak Prabowo menyampaikan pidatonya juga kembali itu terjadi jadi dua kali mendapatkan dan kita tahu acara harlah ya tentu saja paling banyak di situ adalah orang PKB bukan orang Ada. PS Hmm. atau bukan bukan orang dari partai-partai lain mereka hanya tamu. Jadi Hmm. kalau begitu kencang suara dua Hmm. kali bahkan begitu Hmm. itu berarti ya suara eh, suara kader atau suara akar rumput yang datang dari PKB begitu. Jadi ini dan kalau kita ingat, saya jadi ingat Mas Hestu, bagaimana sebelum ini juga rame lagi, diunggah lagi soal soal pilpres, tapi ketika itu debatnya cawapres ya, Hmm. debat cawapres. Kalau debat antara Gibran dengan Pak Mahfud itu kan ada beberapa yang sampai sekarang kita masih ingat gitu ya yang ada nuansa melecehkan begitu nuansa eh, ia kurang menghormati orang yang lebih tua. Sementara kalau kepada Muhaimin ini yang paling kita ingat adalah ketika Gibran mengatakan soal FLP Hmm. atau apa LFP lithium ferrofosfat ketika itu yang menjadi yang menjadi bahan baku baterai Hmm. dari mobil listrik yang ketika itu sepertinya marah betul Gibran dan dengan dia mengatakan bahwa apakah tidak pernah dilatih oleh atau tidak pernah diskusi dengan Pak Tom Lembong. Pak Tom Lembong itu kan selalu promosi ngomongnya selalu LFP seolah anti nikel dia bilang gitu. Padahal nikel itu kan hilirisasi yang kita andalkan apa dan sebagainya. Anda tidak tahu LFP. Berarti aneh ya calon wakil presiden kok tidak tahu LFP dia mengatakan Hmm. demikian. Hmm. Padahal kita ini kan pakainya nikel, bukan pakai LFP. Kok Hmm. sepertinya malah mempromosikan yang berseberangan dengan LFP karena memang kedua baterai itu kan saling berkompetisi di dunia internasional. Nah, ketika itu sesudah selesai, ternyata Gibran malah dipermalukan sendiri karena ternyata LFP ini sudah masuk ke Indonesia. Masuknya lewat mobil-mobil Build Your Dream, BYD yang dari Cina itu kan sudah memakai ternyata tidak memakai nikel lagi banyak yang sudah memakai lithium ferrofosfat ini Hmm. dan mereka bisa masuk ini kan juga diketahui oleh Luhut Binsar Opung. Apakah Opung tidak pernah memberitahu Gibran? Sebenarnya Gibran mengatakan Om Lembong apakah tidak pernah membicarakan ini dengan Pak Muhaimin Hmm. begitu sehingga Pak Muhaimin kok nggak tahu gitu. Ini nuansanya anti nikel. Nah, ternyata Opung sendiri mungkin tidak pernah membicarakan itu dengan Gibran sehingga Gibran tidak tahu. Dan bahkan saat ini Mas Hersu, kalau seandainya kita membuka catatan, itu banyak
pabrik-pabrik nikel di Indonesia yang sudah berkembangan. Kenapa? Ya, Karena kebutuhan permintaan dari luar itu tidak besar. Kita agak menyimpang sedikit ya, tapi ini perlu karena Gibran ini i- eh, narasi yang dia keluarkan adalah narasi hafalan, bukan narasi yang memang dia betul-betul mengerti tentang persoalan tersebut, begitu kan? Jadi yang hafalan aja yang dia tahu. Kalau seandainya kita membicarakan lebih jauh, tentu dia pasti kelabakan. Jadi dalam hal ini ada nuansa memang hubungan dengan Muhaimin dari ya mereka memang berkompetisi pada saat Pilpres sebagai cawapres dan juga sampai sekarang pun juga tapi kita melihat ya, bagaimana PKB kepada Gibran. tapi saya kira mungkin ini kaitannya ini muncul kembali karena tekanan kepada Gibran sekarang kan sangat tinggi. Itu ya saya kira Sangat mungkin kuat. Betul. backgroundnya itu ya. Kenapa kan selama ini kan juga udah oke-oke aja kerja dengan Muhaimin yang ada di kabinet dengan Agus Harimurti. Tapi ketegangan soal itu memang jadi terasa kemarin berkaitan dengan dengan ribut-ribut soal adanya orang besar katanya yang membackup Betul. soal ijazah palsu dan kemudian juga pemakzulan Mhm. gitu. Dan kemudian Mhm. juga kan seperti saya juga mendapatkan informasi dari teman-teman kalangan DPR bahwa persoalan pemakzulan itu kendati belum secara resmi dibicarakan, secara formal artinya surat Mhm. dari para purnawirawan itu bicarakan, tapi sebenarnya secara informal di antara mereka itu sudah soal-soal itu sudah dibicarakan gitu dan mereka sampai ada satu kesimpulan bahwa iya memang layak dimakzulkan gitu. Cuman kan yang belum sampai pada kesimpulan itu siapa yang akan menggantikannya itu yang sampai sekarang Mhm. mereka belum putus. Di situ persoalannya saya kira dan saya kira Gibran tahu soal itu dan mengapa kemudian kemarin ya berapa 2 hari yang lalu ya dia mengunggah foto dia bersama dengan Sufmi Dasko Ahmad wakil ketua DPR RI dan juga ketua harian Partai Gerindra. Dan Mhm. itu kan menurut saya juga satu hal yang aneh gitu tiba-tiba seorang wakil presiden mengunggah foto dia bersama dengan seorang wakil ketua DPR dan narasinya cuma bawa makan siang dan sebagainya. Biasanya harusnya yang begini ini yang mengunggah Dasko bukan bukan Gibran, tapi di sini Gibran yang mengunggah bukan Dasko. Saya kira itu mungkin kaitannya ya semua peristiwa ini kenapa kemudian kelihatan Gibran tiba-tiba menjadi sangat kaku, kelihatan seperti ada ketegangan dan sebagainya. Jadi ketegangan di bawah permukaan itu kemudian mengendap di back mainnya Gibran dan kemudian ekspresinya seperti itu jadinya gitu kalau saya menduganya sih Mbak. Iya, saya rasa ini eh, Gibran ini adalah orang yang harus diberitahu segala sesuatu harus dengan rinci begitu ya, harus dengan rinci ini begini, ini begini, ini begini. Jadi memang tidak sesuatu itu tidak berasal genuine dari dalam dirinya, dari dalam otaknya. Hmm. Jadi begitu sesuatu itu different di lapangan yang ditemui berbeda dengan teori yang disampaikan kepada dirinya, maka dia akan mengambil kesimpulan sendiri, akan mengambil tindakan sendiri. Kalau saya menduganya demikian, Mas Yetsu, pada situasi protokoler tertentu, pada situasi apa yang harus dia katakan, apa yang harus sikap yang harus dia lakukan. Kalau soal menunduk 90 derajat itu sudah menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Sepertinya itu udah protapnya seperti itu kepada Ibu Mega, kepada Pak Tri. Pokoknya memperlihatkan dia harus memperlihatkan dirinya bahwa bersikap alaknya baik, begitulah sikapnya baik. Tapi begitu sampai kepada hal-hal yang tidak lazimnya dia temui, dia kemudian mengambil tindakan tersendiri. Seperti halnya ini, eh, kita tidak tahu alasannya sebenarnya, tapi kita masih menanti apa alasan dari Gibran. Barangkali kan ada jawaban dari dirinya, Mas Sesu. Tapi selama itu belum ada jawaban dari dirinya, sejauh ini memang netizen rame betul media Ini kan nasional ya. mengingatkan kita pada sebenarnya momennya yang sama ya, hari ulang tahun TNI pada waktu yang berlangsung di Mhm. Monas. Kan pada waktu itu Pak Jokowi juga tidak menyalami Pak Tri ya, padahal Pak Tri waktu itu udah berdiri bersiap-siap, Mhm. udah menyalami tapi dilewatin oleh Pak Tri. Waktu itu penjelasannya dari sana katanya mereka sebenarnya sudah bertemu di holding room. Kan sama juga seperti itu juga sebenarnya. Masih ingat ya Betul. waktu itu ya Mhm. 5 Oktober Masih waktu itu ingat. peristiwanya Betul. ya. Mhm. Dan Pak Pak Jokowi membiarkan begitu saja, padahal Pak Tri sudah beringsut Iya, iya. eh, tengah berdiri begitu. Hmm. Nah ini kalau melihat Mas Yerso yang katakan tadi unggahan dari Gibran, bagaimana dia mengunggah
foto yang dia berikan narasi seperti ini, makan siang bersama Wakil Ketua DPR RI Bapak Ed Sukmi Dasko, menunya mie bakso, nasi, dendeng balado, dan tumis daun pepaya. Selamat berakhir pekan untuk kawan-kawan semua. Ini sebetulnya tidak pamer menu, karena menunya juga menu yang biasa saja, Mm-mm, mm. yang disebutkan ya, yang tidak disebutkan kita tidak tahu. Tapi yang di sini yang menjadi menarik adalah ini unggahan dari akun Gibran Rakabuming, bukan Mm, akun wakil presiden ya. Ini mm. unggahan dari akun pribadinya dia yang memang sudah ada sejak sebelum menjadi wapres. Ya. Dan kemudian in two others. Two others-nya siapa? Coba kita buka. Two others-nya adalah Raffi Nagita dan Mm, Sumi Dasko. Kalau Sumi Dasko ini wajar karena memang mereka berdua ada di situ. Tapi yang satu lagi adalah Raffi Nagita. Raffi Nagita kita tentu berasumsi ini supaya ditonton oleh sekian puluh juta mm-mm, follower dari Raffi dan Nagita. mm. Kan maksudnya Di demikian. Jadi ini booster, di boost gitu ya. Mm, betul, buzzernya banyak sekali di sana, pendukungnya banyak sekali. Jadi supaya ini memiliki pengaruh gitu ya terhadap opini publik, terutama opini para pendukung mereka. mm, Nah, tapi kalau seandainya kita lihat, ini suasananya sudah berbeda, mm, sungguh sudah berbeda. Dan netizen pun juga melihat itu. Mereka mengatakan, ini kok buzzer dan juga pendukungnya gitu. Dan Termul mereka menyebutnya seperti itu, Tenak Mulyono, kok sudah tidak seperti sebelumnya, mm. sudah tidak segempita dahulu begitu Mas Oh, Hersul. oke. Mm, Nah, padahal ini akun ini ketika mengunggah ini sampai dengan sekarang saya lihat sudah ada 4.000 lebih komentar. mm, Ini dan kemudian disukai oleh 81.000 begitu ya. Nah, dari 4.000 komentar itu sebagian besar itu malah justru mengomentari tentang eh, permintaan lapangan kerja, mm. tagihan, menagih. Nah, ini ya tapi lagi-lagi juga aneh kalau kalau sampai like-nya sampai berapa tadi 80.000, ya nggak? Tapi kemudian Iya, komentarnya hanya 4.000 dan komentarnya itu mayoritas negatif kan? Jadi berarti iya. masih tetap ada pengerahan juga dong ya, pengerahan Ya, like-nya gitu ya. 80.000 itu sebetulnya wajar karena itu Hmm, kan like dari Gibran gitu ya. hmm, Dan saya rasa juga like dari Raffi Nagita juga hmm, besar begitu ya. hmm, hmm, Dan jadinya dan komentar 4.000 itu cukup besar Mas Hersul. hmm. Cukup Oh ya. Hmm, besar itu. Iya, komentar itu ada di Instagram itu komentar yang cukup banyak begitu ya. Dan coba kita lihat apa saja komentarnya misalnya masih tetap banyak yang memuja-muja dan hmm, semangat Mas Gibran apa dan sebagainya. Tapi itu eh, terlewati begitu oleh komentar-komentar yang justru menanyakan soal 19 juta lapangan kerja. Coba antara lain seperti ini. Mas, nggak usah makan gratis, yang penting kasih kerjaan semua rakyatmu. Masalah makan, kalau ada kerjaan bisa cari sendiri. Yang dikasih bansos yang udah tua-tua aja, katanya. Kemudian dia mengatakan, yang penting sediakan lapangan kerja buat masyarakat yang nganggur. Mana 19 juta lapangan kerja, bos? Gitu. Gibran Ancene, Ancen. hmm. Aduh, motone apa kita lewati Jangan, saja. itu kasar banget tuh, Mbak. Tidak, itu tidak Hmm, boleh itu. Pasti tidak mungkin yang percaya cuma 58%. Dia saja dicarikan kerja sama Bapak E. Maksudnya dicarikan kerja sama Pak Jokowi mungkin ya. Eh, Loker Mas katanya. Dia aja kerja dicariin bapaknya. Ternyata banyak yang ngomong seperti itu. Anda butuh kerja selalu kumandangkan bahwa Gibran wakil presiden terbaik di abad ini. Nah, habis itu bakal nyusul deh kerjaan jadi komisaris. hmm, Bukan hmm, lapangan kerja tapi 19 juta PHK. hmm, Jadi bukan lapangan kerja yang disediakan tapi justru malah justru PHK. Terus kemudian yang mengatakan apa nggak mau di saat rakyat kesulitan cari makan malah pamer makanan. Itu enggak lah, ini makanannya sederhana Mas ini hmm, yang dipamerkan. 19 juta lapangan kerja, Pak. Jangan lupa, Pak ya. Ya, Pak. Pak, oke, Pak. Ya, Pak. Kasih kerjaan rakyatmu, Pak. Makan gratis, nggak dikasih, nggak apa-apa. Dan juga tahun ini, kalau belum dapat pekerjaan yang layak, aku mau kerja di luar negeri saja. Gitu, sepertinya udah pasrah. Eh, ada juga yang ngomong fufafa, itu biasa. Makan yang banyak ya. Jangan pikirkan janji 19 juta lapangan pekerjaan. Orang saya kerja, nggak ngikutin bapak saya, seolah-olah menjawab ini Gibran hmm, ya. 19 juta lapangan kerjaan mana, Mas? Jadi terus ke bawah ini soal lapangan. Selain soal itu juga soal otak kosong itu banyak sekali, aura pelongo-pelongo itu juga banyak. Jadi memang sudah nuansanya sekarang ini sudah jenuh ya. Kalau saya rasa jenuh, muak, hmm, tidak ada kepastian seperti itu. Dan juga kalau kita perhatikan yang sebelumnya Gibran ini kan eh,
selalu 19 juta lapangan kerja apa dan sebagainya di awal-awal masih di awal-awal menjabat itu pun masih berdengung, tapi coba kita perhatikan belakangan ini tidak pernah lagi dia katakan itu. Karena apa? Karena memang itu menjadi sesuatu yang sepertinya dalam kondisi seperti itu adalah mustahil. Tapi tidak ada permintaan maaf dari Gibran atau paling tidak dia mengevaluasi atau kemudian memberikan penjelasan sepertinya 19 juta lapangan kerja ini tidak bisa kami penuhi. Sekarang sedang dilakukan evaluasi ini begini begini dan begono begitu. Tapi alih-alih melakukan itu yang dia lakukan malah setiap hari berkunjung, berkeliling, menghabiskan anggaran dengan tanpa ada target ya. Apa sih KPI-nya apa Hmm. sehabis berkunjung itu terus kemudian perubahan apa yang terjadi di pasar yang dia kunjungi tersebut Hmm. dan apa yang terjadi sesudahnya tidak ada sama sekali. Ini juga yang menjadi sorotan di setiap kali unggahan dia itu yang diungkit-ungkit. Jadi situasi memang sudah berubah. Kalau melihat hal ini kita jadi melihat ya memang wajar kalau orang kemudian meminta dia dimakzulkan Mas Yersi. Ya. Ini jadi kelihatan juga apanya ya para buzzernya juga tiarap ya. Tapi kalau buzzer ini kan tergantung kucuran dana ya Mbak. Selama kucuran dana Ya. tidak mengalir ya dia Mhm. tidak akan tidak. Tapi kalau kita lihat berarti sekarang memang sepi ya dari para buzzer itu ya. Yang terjadi justru malah akun-akun organik yang menyerang gitu kan. Ya, kalau sekarang ini yang kita lihat buzzer ini memang buzzer yang ada di akun-akun di YouTube misalnya atau Hmm. Instagram misalnya kan Hmm. selain YouTube juga memiliki Instagram itu para Hmm. termul yang Hmm. waktu itu sowan ke rumahnya Pak Jokowi dan juga datang ke Istana Wapres itu kan ada banyak itu yang datang Mas Hersu. Masing-masing itu memang memiliki follower, memiliki pendukung. Nah, di situ masih ramai. Di situ masih ramai dan kemudian juga mereka yang anak-anak muda yang kita lihat memang apa ya kurang berpendidikan, mereka ini banyak juga yang organik Mas Hersu sebetulnya tidak selalu dia buzzer yang dibayar apa dan sebagainya walaupun buzzernya kalau kita melihat dari narasi-narasi apalagi kalau sudah di X itu kelihatan betul Hmm. bagaimana itu setelannya satu orang bisa pegang mungkin puluhan sampai ratusan akun begitu ya. Sementara dari setiap kali mereka mengunggah, setiap kali mereka bernarasi di situ, itu kan memang ada bayaran tertentu dan itu sudah terkuak, sudah sering sekali itu orang apa namanya faktanya itu terungkap begitu ya. Begitu juga kalau di TikTok sekarang ini. Di TikTok memang masih rame, tapi akun-akun yang apa namanya akun-akun yang sehat gitu ya, berakal sehat, berakal waras itu sekarang mereka juga masuk ke TikTok. Nah, ini Hmm. juga membuat ramai. Jadi, seperti misalnya influencer-influencer besar, itu mereka juga memiliki akun di TikTok. Dan di TikTok itu, mereka ini menyaingi akun-akun, orang jadi bisa melihat bahwa, oh ini mereka yang well educated, yang Oh, ber... kalau tadinya kan rata-rata yang disebut bahwa SDM rendah ya IQ 78 gitu. Kalau tadinya seperti itu ya, sekarang sudah mulai banyak yang masuk walaupun gitu. masih jadi kandang monyet juga, Heeh. istilahnya sana jadi kandang monyet. Karena monyet itu asal cuap-cuap aja tidak berpikir. Walaupun masih istilah oleh netizen dikatakan seperti itu, Hmm. tapi sekarang perubahan itu kelihatan. Apalagi juga ada aplikasi baru Thread, itu juga ramai di situ dan Hmm. itu juga banyak sekali mempengaruhi Mas Ed. Karena mereka kebanyakan mereka yang berpendidikan lebih tinggi, mereka memberikan edukasi, tidak hanya Hmm. sekedar cuap-cuap. Hmm. Tidak sekedar cuap-cuap menghujat yang itu diulang-ulang terus-menerus, tapi mereka banyak yang memberikan edukasi. Nah, ini yang kemudian didengar ya, seperti misalnya Fabian Pujakusuma, seperti eh, siapa, seperti Pauline, Jeremy Pauline itu juga Hmm. Hmm. dia memiliki banyak sekali follower. Terus kemudian ada David Alfa, David Alfa, Mas David Alfa ini salah seorang apa ya ahli IT yang kemudian banyak sekali orang yang menjadi followernya dia ikut pinter Hmm. karena dia banyak memberikan edukasi gitu tiap kali dia mengunggah juga banyak sekali. Ini terpandaikan lah, terpintarkan lewat unggahan-unggahan ini. Dan kemudian juga ini Mas Heru soal 19 juta lapangan kerja tadi ya, teman-teman. Ini kita harus menyadari eh, sebetulnya itu sudah zong ya, apa yang Hmm. dikatakan oleh Gibran 19 juta lapangan kerja. Coba kita lihat, pada bulan Maret yang lalu, itu Pak Prabowo pada saat meresmikan pembangunan di kawasan ekonomi khusus ya, yang ada di Batang, yang di Jawa Tengah itu,
Pak Prabowo mengatakan bahwa selama 5 tahun ke depan ini akan fokus untuk menyediakan 8 juta lapangan kerja. Hmm. Ingat ya, 8 juta lapangan kerja. Artinya pemerintah berusaha betul. Dan ini salah satunya dengan mengandalkan misalnya MBG itu tadi. MBG diharapkan memberikan lapangan kerja kepada ratusan ribu pekerjaan, lowongan pekerjaan baru dan sebagainya. Makanya Pak Prabowo sepertinya ngotot betul di situ, walaupun Hmm. banyak sekali kritik, banyak sekali kesalahan, banyak kejadian-kejadian seperti keracunan apa dan sebagainya. Tapi kan tetap tuh Mas Herzl Ya, didorong ke situ. Karena menurut Pak Prabowo itulah salah satu cara memberikan lapangan pekerjaan, ya. memberikan menumbuhkan UMKM. Tapi coba kita lihat dari Noel. Noel ini Wakil Menteri Tenaga Kerja Emmanuel Hmm. Ebenezer ya. Nah, Hmm. dia sini mengatakan dia mengakui bahwa target 19 juta lapangan kerja tidak realistis. Jadi Hmm. pemerintah menurunkan target. Yang Jadi turunkan yang target yang ngomong diduga. zamannya Jokowi mania loh ini ya tadinya ya pada. Iya, Hmm. tadinya ini Ketua Jokmat, kemudian jadi 08 Mania dan sekarang kalau tidak salah sudah menjadi kader Gerindra ya, Noel sudah masuk ke Hmm. sana. Jadi udah bukan orientasinya sudah bukan ke Pak Jokowi lagi, tapi kepada Pak Prabowo. Hmm. Wajar kalau kemudian dia yang ngomong apa adanya, Pak Prabowo Hmm. mengatakan demikian Ya. ya dia mengikuti itu. Oh, jadi apa yang bisa kita simpulkan sesungguhnya? Apa yang terjadi Mbak Agi? Apakah kemudian memang tanda-tandanya bahwa Pak Jokowi itu mulai makin ditinggalkan? Dan kemarin kan sebelumnya Ketua Projo misalnya ya, Budi Ari sendiri kan menyatakan bahwa dia tegak lurus pada Pak Prabowo, pada Presiden Prabowo, dan kalau diperintahkan masuk Gerindra dia juga akan masuk Gerindra. Itu kan bagian dari sinyal bahwa sudah terjadi pembelotan karena kelihatannya partai Projo yang semula direncanakan Pak Jokowi jadi ketua umumnya sudah dilupakan itu ya, Mbak Agi, yang nggak akan berlanjut karena Pak Jokowi sendiri sudah memilih ke PSI gitu ya. Tapi kalau kemudian Projo meninggalkan Pak Jokowi dan kemudian juga tanda-tandanya tadi itu seperti Noel yang sudah mulai, walaupun dia tidak menyerang, tapi kan dia orang tahu narasi 19 juta lapangan pekerjaan itu adalah narasi yang diadakan oleh Gibran. Kalau kemudian dia sebut itu tidak realistis kan itu sebenarnya secara tidak langsung ya dia menyatakan apa yang disampaikan oleh Gibran itu tidak realistis. Artinya Hmm. Gibran sendiri juga sudah mulai seiring dengan bapaknya ditinggalkan, Gibran juga mulai ditinggalkan. Itu yang membuat kenapa kemudian eh, Gibran melakukan manuver-manuver dan juga apa ya itu tindakan-tindakan dia kemudian menimbulkan perhatian orang. Apa sesungguhnya yang terjadi pada Gibran? Apa kaitannya seperti itu kira-kira? Iya, kalau kita melihat apalagi kaitan dengan unggahan Gibran yang terakhir dia mengunggah makan bersama dengan Dasko, Hmm. salah satu pimpinan DPR dan kita tahu Dasko ini memiliki tangan yang lebih panjang begitu, guritanya lebih besar ketimbang Puan. Hmm. Pengaruhnya lebih besar kemana-mana. Hmm. Dia bisa hari ini makan bersama, siang ini makan bersama Puan, kemudian Hmm. siang menjelang sore makan bersama Syahganda, Hmm. malam harinya dia makan bersama para aktivis lainnya Hmm. Hmm. yang kemudian makan bersama ketua organisasi yang lain seperti itu. Jadi Hmm. memang Dasko ini kalau saya lihat dengan LSM dia terbuka dengan para oposisi dia bertemu begitu Hmm. dengan para pengamat dia juga diskusi. Jadi kan ya memang posisi Dasko saat ini di DPR sangat-sangat kuat Ya, dan sehingga kalau kita lihat ketika kemarin misalnya soal One Piece, kan dia tadinya juga sempat ya mengecam keras, tapi kemudian tiba-tiba berubah juga kan, gitu kan? tiba-tiba berubah. Iya. Dan kemudian Pak Prabowo pun juga sepertinya mendapatkan bisikan. Mm-mm. Sehingga Pak Prabowo mengatakan nggak masalah. Dia Iya. mengatakan demikian. Beberapa Wasban Ya itu tidak memang nggak masalah. Dan masalah, memang ya, kok. memang tidak masalah. Tapi sebelumnya dia seperti mendapatkan bisikan yang Yang beda. salah, Seperti ya. konten kan yang Mas Ersul, Ya. mudah-mudahan Pak Prabowo melihat konten kita. Tapi artinya melunak dan memahami permasalahan yang ada di Iya. bawah. Jadi malah Hmm. justru keras bertemu keras gitu. Dan Hmm. dalam proses Dasko ini memang Dasko walau bagaimanapun walau Puan ini menjadi ketua DPR tapi Dasko ini lebih kuat begitu Ya, posisinya. ketua umum Dan DPR kan dia, Mbak. Ada ketua ya ketua DPR. Ya. ketua umum DPR Iya. selain ketua harian Gerindra begitu ya. Ya, Dan kuat banget posisinya lah seperti itu. ya, jadi dalam soal pemakzulan ini sangat wajar kalau kemudian Gibran ini pendekatannya ke Ya. Dasko Yes. begitu. Saya kira Jadi itu dalam konteksnya ya, kenapa kemudian diunggah. dan Hmm. pemakzulan Hmm. mendekati Dasko karena memang Dasko kan mendengarkan semua pihak Hmm. dan semua pihak yang dia dengarkan saya rasa lebih menyetujui adanya pemakzulan ya bagaimana Ya. lagi. Jadi Pak Prabowo kan pasti memerintahkan tangan kanannya, Ya. memerintahkan Pak Dasko ini untuk Ya. mendengar cari tahu Oke. sebenarnya Ya. bagaimana soal pemakzulan ini dan juga Oke. soal
yang lain-lain. Ya. Mhm. Oke Mbak Agi, ini makin menarik. Coba kita akan terus amati terus ya dari hari ke hari perubahan-perubahan itu karena harus diakui memang sejak terbitnya amnesti dan abolisi dan amnesti itu sebenarnya Mhm. kita mencium akan ada perubahan-perubahan besar yang terjadi gitu. Yang kita harapkan tentu saja perubahan-perubahan itu adalah untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Dan salah satunya memang kebaikan bangsa dan negara ini ya kalau Pak Jokowi itu berhenti cawe-cawe. Tapi Pak Jokowi nggak, kalau diharapkan dia secara ikhlas berhenti cawe-cawe nggak mungkin. Ya dia harus dipaksa untuk berhenti cawe-cawe dan dengan artinya itu apa, dia harus dikeluarkan dari pemerintahan kan. Kalau kalau masih terus seperti itu dia masih akan secara natural dia akan terus cawe-cawe terus gitu. Iya, Pak Jokowi lihat nggak itu unggahannya dari Bang Andi Malarangeng yang Hmm. viral sekali bagaimana eh, Pak SBY dengan tenang, dengan kita ngelihatnya aja juga senang gitu ya, melukis di Pantai Pacitan bersama, melukis yang handprinting gitu ya dengan teknik yang katanya itu salah satu teknik yang sulit begitu dilakukan. Misalnya kita dilakukan dulu oleh pelukis kita Avandi ya, Hmm. yang kalau tidak salah dia melukis dengan tangannya kayak gitu Mas Ya, ya. ya. Dan kemudian bersama seorang pelukis Jerman yang juga terkenal dengan teknik tersebut. Jadi pelukis Hmm. dari Jerman tersebut mungkin kawan Pak SBY, kawan seniman ya. Terus Ya. kemudian bagaimana suasana pantai di Pacitan, ada orang di kejauhan, ada nelayan, Andi Malarang yang mengabadikan. Sepertinya nikmat betul. Iya Jiwanya lah. nyaman betul, tenang betul. Dan kemudian melihatnya sebagai sosok negarawan yang wow, nanti dia mungkin minggu depan dia sudah ada di luar negeri memberikan kuliah umum, Hmm. menghadirkan bergaul dengan para pemimpin dunia lainnya yang Hmm. mantan-mantan pemimpin Hmm. itu mereka berkumpul, mereka menjadi apa apa namanya membangun sebuah organisasi lingkungan Hmm. dan sebagainya. Sementara Pak Jokowi katanya akan memperhatikan soal lingkungan juga dan ngomong cucu gitu kan. Ya. Seharusnya. Ya. Oke, Mbak Agi, kita ketemu lagi ya. Sampai ketemu di di episode berikutnya tentang dan, dan jangan bosan kalau kita terus membahas soal-soal tipe-tipe topik-topik semacam ini karena memang hari-hari ini kelihatannya waktunya menentukan seperti itu. Kami mohon pamit, saya Ersubun Arif. Dan saya Beta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.